Nutrisi satu ini memiliki banyak sekali kegunaan, mulai dari membentuk kekuatan sel seluruh jaringan tanaman, meningkatkan produksi klorofil atau zat hijau daun yang penting untuk fotosintesis, merangsang proses metabolisme dan menstimulasi sintesis vitamin, mengirim atau transportasi nutrisi ke seluruh bagian tanaman, hingga memperkuat dinding sel sehingga meningkatkan daya tahan tanaman baik terhadap penyakit maupun hama, serta melindungi tanaman dari stres biotik dan abiotik. Begitu lengkap fungsi nutrisi satu ini sampai ada yang menyebutnya sebagai prekursor atau pembentuk, bahkan pengganti pupuk NPK lengkap. Begitu penting, tidak ada tanaman yang tidak membutuhkannya. Nah, tahukah Anda nutrisi apa ini? Dan ada apa dengan pupuk NPK sintetis kok perlu pengganti? Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi dengan video Fresh Garden ya. Tentu kita semua tahu bahwa semua tanaman sejak mereka pertama tumbuh membutuhkan nutrisi makro yang kita sebut sebagai NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Dunia pertanian modern biasanya mengenal pupuk NPK dan teman-temannya dalam bentuk pupuk pabrikan seperti ini. Harus diakui pupuk NPK sintetis dan teman-temannya ini memang sangat efisien. Mereka bisa memberikan hasil yang sangat nyata dalam waktu yang cepat. Sehingga dunia pertanian kita bertumpu nyaris sepenuhnya pada pemakaian pupuk-pupuk buatan pabrik ini. Sayangnya penggunaan pupuk kimia sintetis yang terus-menerus meskipun dengan dosis yang tepat dalam jangka panjang memiliki efek sampingnya sendiri. Baik terhadap lahan pertanian itu sendiri, terhadap alam secara luas, maupun terhadap kesehatan manusia. Kita mungkin sudah sering mendengar mulai tentang bantatnya tanah yang membuatnya tidak bisa ditanami kecuali dosis pupuknya ditambah, yang pada gilirannya membuat masalah makin parah, hingga penumpukan nitrat dalam tanah yang lalu mencemari air tanah, air sungai, dan laut. Dalam klip singkat berikut yang berasal dari sebuah website bernama storymaps.arcgis.com dijelaskan tentang pencemaran air tanah dan air permukaan yang salah satu penyebab utamanya adalah pupuk nitrogen sintetis. Dan parahnya pencemaran ini bahkan terus berlangsung hingga 25 tahun setelah pupuk tersebut digunakan. Akhirnya banyak yang menjuluki pupuk NPK sintetis dan teman-temannya ini sebagai pupuk untuk sang kakek, bukan untuk sang cucu. Maksudnya, pupuk yang memberikan hasil super cepat untuk para petani ini dalam jangka panjang bisa meninggalkan lahan dan alam yang semakin rusak untuk cucu-cucu para petani tersebut. Dengan kesadaran yang makin tumbuh akan bahayanya bahan-bahan kimia sintetis untuk alam kita, makin banyak petani yang beralih ke cara bercocok tanam yang alami dan organik. Mereka membuat segala macam pupuk, pestisida, dan juga fungisida dari bahan-bahan alami di sekitar mereka. Tapi masih banyak juga petani yang masih takut atau ragu, bagaimana kalau hasil dari pupuk-pupuk organik ini tidak sedahsyat pupuk kimia. Nah, ini ada pupuk organik yang dikenal bisa memacu pertumbuhan tanaman sejak dalam persemaian hingga remaja dengan sangat efektif. Hasilnya adalah tanaman yang pesat pertumbuhan vegetatifnya, hijau dan subur. Di sistem KNF, Korean Natural Farming, pupuk ini dimasukkan dalam kategori booster atau bahan bakar karena kemampuannya menyediakan nitrogen yang siap serap. Kelebihan nitrogen organik ini adalah ia tidak saja memberi makan tanamannya, tapi juga mikroba di dalam tanah, sehingga tanah tetap subur dan bukan malah bantat. Pupuk ini terbuat dari bahan-bahan organik yang mengandung protein tinggi, karena asam amino memang berasal dari penguraian protein tersebut. Biasanya bahannya dari sumber hewani, dan salah satunya yang akan kita tunjukkan dalam video ini adalah ikan. Ya, hari ini kita akan membuat asam amino berbahan ikan, atau yang dalam KNF disebut sebagai FAA. Fish Amino Acid. Kelebihan asam amino ikan yang akan kita buat ini adalah ia merupakan sumber nitrogen siap saji dan cepat serap. Tetapi ia tidak hanya menyediakan unsur hara N, tetapi juga P dan K, kalsium, serta beberapa mineral mikro lain. Sebagai pupuk ia berfungsi ganda, menutrisi tanaman dan mikroba tanah juga, jadi kerjanya double.
Lalu ia merupakan nutrisi 4 in 1. Tidak hanya untuk mikroba dan tanaman saja, tapi juga bisa untuk konsumsi hewan, ternak, atau manusia. Ya, pupuk yang akan kita buat ala KNF ini nanti bisa kita konsumsi loh, kalau mau. Kemudian, karena dari bahan ikan, ia sekaligus menjadi sumber asam lemak esensial yang sehat, yaitu omega 3, EPA, dan DHA. Dalam video ini akan kami sajikan cara pembuatannya, cara aplikasinya, serta beberapa catatan penting tentang pupuk asam amino ikan ini. Ikuti terus video kami ya. Pertama, kita ambil ikan ya. Lalu kita sulap simsalabim. Nah, tapi bukan ini, bukan daging yang kita pakai ya. Kita akan pakai limbahnya saja. Kepala, jeroan, dan insangnya. Tapi saya tidak pakai bagian ikan yang pahit itu rasanya. Empedunya tidak saya pakai. Dagingnya sih akan kita goreng buat lauk. Untuk limbah ikan yang digunakan ini bisa menggunakan ikan jenis apapun, ikan air laut, ikan tawar, boleh. Selain limbah ikan, kita juga perlu gula. Di sini kita pakai gula tebu kering atau brown sugar tebu. Lalu ini ada sebuah modifikasi yang saya buat. Resep asli KNF tidak menggunakan ini. Buah nanas, tidak sama sekali. Ini modifikasi dari hasil pengalaman saya bahwa saya pernah membuat asam amino dari ikan dan saya beri nanas, itu lebih cepat terurainya. Jadi saya tambahkan. Untuk resep asli KNF hanya membutuhkan limbah ikan dan gula dengan rasio 1:1. Jadi ini kita akan timbang ya limbah ikannya berapa dan nanti kita tambahkan gula dengan jumlah yang sama. Persis 1:1. Nah, ini limbah ikannya 246 gram. Kita akan tambahkan gula dengan berat yang sama. 246 kali 2 itu saya bulatkan jadi 500 ya total. Kalau misalnya gulanya lebih banyak dari limbah ikannya, itu tidak masalah daripada kurang. Setelah itu aduk limbah ikannya bersama gulanya. Pastikan seluruh bagian dari limbah ikan ini terlumuri dengan gula. Lalu tambahkan potongan buah nanasnya. Ini kalau Anda menggunakan modifikasi yang saya lakukan. Kalau Anda mengikuti resep asli KNF, maka campurkan saja limbah ikannya dengan gula, aduk rata, dan sudah. Cukup begitu saja. Tapi kalau Anda mengikuti modifikasi saya, maka tambahkan nanas. Berapa banyak nanasnya? Bebas. Tapi tidak usah terlalu banyak ya. Sekitar 20-30% saja dari berat ikannya itu sudah cukup. Dan harap dicatat, berapapun buah nanas yang digunakan, ia tetap harus ditambah dengan gula tebu kering dengan bobot yang sama. Jadi misalnya Anda gunakan nanas sebanyak 60 gram, maka harus ditambahkan gula lagi juga sebanyak 60 gram untuk mengosmosis enzim-enzim yang ada di dalam buah nanas ini. Sekarang campurkan semua. Gulanya, nanasnya campurkan ke dalam ikan dan gula tadi. Aduk lagi dengan merata. Pastikan semua bagian ikan terkena nanas dan gula. Lalu masukkan ke dalam toples yang bersih ya. Itu di dalam toplesnya tadi sudah saya kasih sedikit gula di dasarnya. Itu adalah gula yang saya tambahkan. Kenapa saya main ekstra gula di sini? Karena ini fermentasinya akan lama dan saya tidak mau selama proses fermentasi yang lama itu akan muncul macam-macam organisme, misalnya jamur yang tidak diinginkan di dalam FAA ini. Jadi saya main aman gitu, saya tambahin gula.
Untuk melindungi dari expose udara yang bisa menimbulkan jamur juga, atasnya juga saya tambahin gula. Setelah itu bersihkan semua permukaan toplesnya ya, agar tidak memancing semut. Dan tutup. Anda bisa memilih menggunakan tisu, atau bisa juga menggunakan tutup toplesnya, atau didobel. Terserah, karena untuk fermentasi ini tidak masalah fermentasinya aerob atau anaerob. Hanya pastikan tutupnya tidak terlalu rapat agar ketika ada gas yang keluar dia tidak meledak, dan tidak terlalu longgar juga agar tidak dimasuki serangga. Setelah semua dilap bersih, sekarang kita akan letakkan asam amino kita ini di tempat gelap. Ini tadi saya membuat dua toples asam amino, cuman yang satu tidak saya tunjukkan prosesnya karena sama saja. Seperti tahanan perang, biarkan dia di tempat gelap tersebut selama beberapa waktu. Ini asam amino saya setelah 3 bulan. Itu tutupnya saya tambahi pakai tisu dan pakai kresek. Karena waktu itu sempat ditembusi semut ya. Oke, hari ini tanggal 22 Oktober. Nah, FAA ini kita buatnya tanggal 25 Juli. Jadi ini sudah hampir 3 bulan. Kita akan lihat bagaimana kondisinya. Nah, yang FAA yang ini murni, saya tidak campurin nanas sama sekali, ikan, limbah ikan, dan gula. Lalu atasnya saya tambahin ini fungsi batu-batu ini ya, batu-batu kali ini, untuk memberati ikannya supaya dia terendam dalam gula. Ini sudah beberapa kali saya buka. Sejak umur 1 bulan dia sudah saya buka untuk saya ambil sedikit-sedikit untuk tambahan spray tanaman saya. Tuh, cakep, tidak tumbuh sama sekali jamur. Oh, ikannya belum semuanya larut, bahkan keras kayak diawetkan aja. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan coba atasi dengan penambahan gula. Oh, masih banyak ini. Tapi ini tidak apa-apa kok. Ini sudah bisa kita ambil ini. Ini adalah ekstraksi dari ekstraksi dari sebagian sel ikannya. Yang ini yang sudah hancur, jeroannya hancur. Kalau sudah cair seperti ini, sudah bisa digunakan. Ambil aja sedikit-sedikit untuk spray rutin, tidak apa-apa. Ini akan saya lanjutkan fermentasinya hingga 3 bulan ke depan lagi. Jadi total 6 bulan ya, benar-benar sesuai, benar-benar matang. Oke, kita sudah lihat satu kondisinya, nggak ada masalah, nggak ada jamur. Sekarang kita akan lihat yang ini, yang wadah toples. Tuh. Wah, tapi dia sudah lebih banyak daging yang hancur. Apalagi yang jeroan udah pada hancur. Sip. Ini juga aman, sama sekali tidak ada jamur. Yang ikan-ikan yang gede yang kepala-kepalanya ya yang nggak mau hancur ya. Oh, hancur kok. Tuh. Oh, enggak. Kita tunggu 3 bulan lagi. Tapi selama cairannya sudah keluar seperti ini, karena ini kan kemarin juga banyak jeroannya kan, yang lembut. Organ-organ yang lembut itu banyak kemarin. Jadi ini dia sudah dicairkan, sudah dibikin hancur ya oleh gulanya, maka ini sudah bisa kita gunakan. Isinya sudah asam amino dan lemak esensial yang sehat. Jadi nggak apa-apa, gunakan saja. Tadi saya berpikir kalau misalnya tumbuh jamur di atasnya, maka saya siapkan gula ya. Nanti ditabur, jamurnya diambil ya jamur yang di permukaan, lalu tambahkan gula. Kalau muncul jamur, nah ini ternyata tidak muncul jamur, jadi aman, saya nggak akan tambahkan gula. Saya hanya akan
tambahkan masa fermentasinya sampai full 6 bulan. Tapi sekali lagi, sambil menunggu full, Anda tetap bisa mengambil dikit-dikit untuk menggunakannya. Cuman hati-hati kalau terlalu sering dibuka, bisa saja nanti mengundang jamur. Jadi saran saya begini, kalau sudah ada cairan seperti ini, ambil gitu sedikit di botol kecil gitu ya, ditaruh di wadah kecil gitu. Kalau Anda punya botol misalnya isinya 50 ml, tuang ke botol 50 ml sedikit, ambilkan pakai sendok. Nanti itu yang digunakan secara rutin, tapi yang di wadah fermentasi utama biarkan tetap di situ untuk melanjutkan fermentasi. Nah ini karena kemarin nggak sempat saya tambahkan batu, dan tadi itu ada daging yang naik ya, jadinya dia nggak terendam cairan, nggak hancur. Maka ini akan saya tambahin batu. Saya akan tindih pakai batu. Ini batunya sudah saya bersihkan, dicuci dan dijemur. Nah supaya ini aja, supaya masuk gitu, supaya nggak ngambang-ngambang. Nah yang ini akan saya tambahkan sedikit gula sih, supaya proses osmosisnya terjadi lagi. Soalnya dia masih banyak dagingnya yang utuh. Nah sudah saya tambahkan gula. Ini batu tinggal 2 saya masukin juga deh. Nah batu ini selain menindih dagingnya supaya dia tenggelam, dia juga ketika nanti terkena asam dalam waktu lama. Nah fermentasi FAA itu kan sangat lama ya, bisa sampai 6 bulan. Walaupun sudah bisa digunakan, tapi kan kita tetap biarkan di situ sampai 6 bulan sebelum disaring total ya. Maka batu ini terendam di dalam cairan asam amino ini cukup lama. Kalau kita tambahkan batu, ada yang menyebutkan bahwa ini bisa membantu walaupun sedikit menambahkan mineral ya, karena asam itu bisa meluruhkan banyak hal dalam jangka waktu lama. Jadi mineral yang ada di batu harapannya bisa juga luruh bila kita cemplungkan ke dalam asam. Asam amino itu asam. Namanya juga asam nih. Saya mau cobain ya rasanya kayak gimana. Rasanya asam-asam, manis, enak. Makanya ini bisa dikonsumsi manusia. Pastikan batunya bersih ya, kayak yang dicemplungkan ke situ. Oke? Jadi demikian update dari FAA kita. Nanti dosisnya akan saya jelaskan secara lebih jelas, termasuk penggunaannya. Nah ini kita akan tutup lagi dan kita simpan lagi di tempat gelap tadi. Ini suami saya minta untuk mencobain rasanya. Saus tiram. Kayak apa? Kayak saus tiram. Johan. Lebih manis kayak saus tiram tapi lebih manis. Enak nggak? Enak. Enak ya. Bisa dikonsumsi manusia juga. Keren kan? Nah ini sudah kita bawa masuk lagi ke dalam rumah. Kita akan simpan lagi di tempatnya. Kita lanjutkan fermentasinya hingga 6 bulan. Pupuk asam amino ini bisa diaplikasikan tunggal, bisa juga dicampur dengan pupuk-pupuk KNF yang lain. Seperti di sini saya mix asam aminonya dengan FPJ, fermented plant juice, karena ini pupuk masa vegetatif ya. Kita akan buat pupuk masa vegetatif lengkap. Nah, ini asam aminonya. Lalu saya tambahkan BAL, bakteri asam laktat. Kalsium fosfatnya sedikit, dan cuka. Ini adalah cuka beras merah atau BRV. Tetapi pada saat yang sama saya juga sudah membuat dan sudah hampir jadi cuka pisang. Saya buat sendiri dari ampas FFJ pisang. pH-nya sudah cukup rendah 2,2. Jadi saya hari ini akan coba gunakan cuka pisang saja. Ada suara pesawat. Dulu waktu kecil kalau ada pesawat saya diajarin minta duit. Ini garam kasar sedikit juga, sejimpit saja. Kemudian ini bahan yang terakhir ya. Ini saya belum pernah tunjukkan cara pembuatannya di video saya karena saya masih belum selesai, masih in the middle of making ya. OHN, Oriental Herbal Nutrients. Jadi nutrisi yang berasal dari herbal. Ini yang saya gunakan jahe, bawang putih, kunyit, laos, dan 3 Chinese herbs. Licorice, angelica root, sama kayu manis. Nah, ini dipakai juga sedikit saja. Ini
dibutuhkan untuk KNF kalau Anda mau. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi ini adalah bahan-bahan pupuk lengkap untuk masa vegetatif. Kami akan aplikasikan bareng. Fokusnya sih untuk contoh aplikasi asam amino, tetapi biasanya memang KNF itu memberikan pemupukan dalam waktu yang bersamaan. Jadi dengan gabungan dengan bahan-bahan lain gitu ya. Supaya pertama sekalian, kedua efeknya lebih terlihat gitu, lebih optimal. Nah, ini air, saya menggunakan air tetesan AC atau bisa juga menggunakan air hujan. Masalahnya di rumah saya menggunakan air pump, itu aja. Jadi kalau Anda menggunakan air sumur, Anda mungkin bisa menggunakan air sumur Anda. Oke, kita racik aja ya sekarang bahan-bahannya jadi satu. Untuk air 1 liter saya gunakan FPJ 2 mili. Karena tanamannya udah nggak bayi banget ya. Jadi ini pipet khusus yang ada ukuran per mililiter. Ini 1 mili, 2 mili, 3 mili. Ini nggak bisa pecah ya, karena plastik. Jadi ini efektif banget untuk membantu kita. Saya bersihkan dulu ini, saya keringkan dulu ya, sebentar. Asam aminonya. Asam aminonya juga 2 mili. Karena semua bahan ngumpul di dalam cairan ini sangat optimal, Anda nanti menyepraynya nggak usah banyak-banyak, nggak usah tebel-tebel, kabut aja dan sekali saja. Bal kita gunakan hanya 1 mili untuk balnya. Bal saya tinggal dikit nih, udah waktunya bikin lagi. Laku terus soalnya. Nah, bal cukup segitu. Pastikan pipetnya kering ya, kering dan bersih sebelum mengambil bahan lain. Kalau Anda menggunakan pipet yang sama. Terus cukanya 1 mili aja, karena nanti kita campur kalsium fosfat yang juga mengandung cuka. Jadi saya gunakan ini 1 mili aja. Oke. Nih, cuka pisang. Bismillah, bikin cuka sendiri. Semua bahan di sini sendiri, dan cuka pisang itu terbuat dari ampas loh. Bukan saya sengaja buat. Jadi ampas FPJ saya buat. Nah, ini sedikit saja. Cuman setengah mili kalsium fosfatnya. Karena kebutuhan kalsium fosfat tuh nanti agak di usia nanti. Sekarang cuman dikit aja nih. Cuman setengah mili ya. Dah, setitik itu aja cukup. Lalu garam krosok nih ya, garam krosok kita ambilkan sejumput aja nih, sejumput aja nih, dikit aja ya, nah, dikit. Dan yang terakhir, ini yang terakhir, saya akan kasih OHN, ini juga 1 mili ya. Nah, saya gunakan ini 1 mili, sekitar segini. 4 tetes ya. Oke, sekarang kita akan aduk dan diaduk sambil dibacain doa. Doa mau makan boleh. Sekarang kita akan masukkan dalam sprayer. Pada waktu memasukkan cairan pupuk ini ke dalam sprayer, saya saring dulu, agar kalau masih ada partikel-partikel padatnya bisa ikut tersaring dan tidak lama-lama menyumbat nozzle dari sprayer ini. Saya tuh punya beberapa sprayer, dan selalu masalahnya adalah setelah beberapa saat mistnya itu nggak bisa dipakai gitu, kayak macet-macet gitu. Nah, itu ternyata karena memang mistnya itu kan halus banget ya nozzle-nya, berarti kan. Maka saya sekarang selalu mengusahakan, ya repot, tapi daripada saya bolak-balik beli sprayer baru, mending saya seperti ini, saya saring. Ini menggunakan saringan kopi, saya pakai tisu juga bisa, sama aja.
Sekarang kita akan gunakan untuk menyeprai pohon anggur kita yang baru. Yang nggak efektif, kita akan pangkas saja. Daun-daun yang mungkin tua, mengering, itu nggak usah dipertahankan, nggak apa-apa. Nanti menghabiskan energi dari tanaman itu sendiri. Ini belum lama di rumah, baru seminggu. Jadi ini adalah pupuk vegetatif dia yang pertama, pupuk lengkap pertama. Ini kemarin banyak, kayaknya embun tepung ini ya, powdery mildew. Dan saya sedang treatment dengan bal saja. Waktu pertama datang sudah saya kasih sekali, nanti 2 hari lagi akan saya aplikasi sekali. Sudah membaik sekarang. Masih ada tapi sudah membaik. Oke, yang satunya juga ini kemarin dimakan ulet. Jadi saya akan pendek-pendekkan juga ininya, bekas daunnya. Ini selamat datang, ini pupuk selamat datang buat anggurnya. Oke, sekarang kita akan spray ya. Setelah dipilihi yang kira-kira nggak efektif, dipangkas saja dulu sebelum mulai dispray. Spray kabut merata, tapi tidak usah terlalu lama. Artinya dia sebenarnya udah cukup gitu, sekali aja, sekali spray, sekali jalan. Jangan lupa bawahnya ya, bawahnya, karena di bawah daun juga ada stomata. Oke, jadi begitu ya aplikasinya, pupuk vegetatif lengkap termasuk asam amino dari ikan yang kita buat sendiri. Semua pupuk yang saya tunjukkan pada Anda hari ini kami buat sendiri. Dan kami sudah ajarkan caranya di channel kami. Selamat mencoba. Terima kasih.